kita bicara panda, kita pasti langsung ingat Cina kan gitu. Kita bicara gajah, selalu ingat Thailand. Nah terus kalau kita bicara Indonesia, satwa apa yang mewakili kira-kira kan gitu? Menurut saya orangutan. Isu utamanya itu adalah hilangnya habitat orangutan itu. Kenapa? Ada beberapa sebab. Yang pertama adalah perkebunan kelapa sawit, pertambangan batu bara, pemukiman dan perladangan masyarakat. Jadi ada banyak hal gitu kan ya. Deforestasi itu kan definisinya kan dari kata forest ya. Deforestasi berarti di pengurangan kawasan hutan kan. Jadi di sini kalau bicara kawasan hutan ya berarti memang kawasan hutan yang dilepaskan statusnya menjadi kawasan non hutan. Nah itu kalau bicara di sini ya era zaman dulu, zamannya menterinya Zulkifli Hasan waktu itu kan gitu. Itu gila-gilaan itu. Jadi banyak sekali kawasan hutan yang dilepaskan statusnya jadi kawasan non hutan dan itu dijadikan banyak perkebunan kelapa sawit. Nah disitulah habitat orangutan itu banyak tergusur kan gitu. Selain untuk mengurusi atau menangani satwa yang terdampak bencana alam, tim Ape Warrior ini juga fokus untuk memerangi kejahatan satwa liar, tepatnya di perdagangan satwa liar yang dilindungi. Kegiatan ini sudah dimulai sejak tahun 2012 hingga saat ini, di mana dalam 10 tahun terakhir ini kami membantu pihak Kementerian Lingkungan Hidup, Gakum, kemudian pihak kepolisian berhasil sedikitnya memenjarakan 50 orang dengan 47 kasus yang sudah ditangani. Mirisnya, lebih dari 50% satwa yang kita selamatkan dari perdagangan ini berujung pada kematian. Ini membuktikan bahwa perdagangan satwa liar itu menyumbang terbesar juga, di mana untuk yang lainnya itu biasanya alih konversi lahan menjadi perkebunan, entah itu perburuan dari masyarakat. Ternyata perdagangan ini juga banyaklah mempengaruhi untuk berkurangnya populasi satwa liar yang ada di Indonesia. Yang saya temui, kondisi orangutan pasca kekerasan itu lebih banyak luka di tubuh dan juga mengalami gangguan psikologis. Kalau orangutan yang ditemui pasca kekerasan itu biasanya lukanya di seluruh tubuh, tetapi pada umumnya yang kita lihat itu di bagian kepala dan bagian punggung dan terkadang juga di bagian lengan. Untuk dari rambut sendiri, ada beberapa orangutan yang memang punya traumatik tersendiri terhadap manusia, mungkin dari bekas pemeliharaan. Jadi ada beberapa orangutan tuh yang memiliki tingkat stres yang menyebabkan dia tuh sering menjambak rambutnya sendiri hingga botak gitu. Nah itu adalah cara kami mencoba untuk melakukan treatment kepada orangutan ini agar bisa lagi percaya kepada manusia. Terus kita memberikan vitamin, suplemen agar kembali menumbuhkan rambutnya sih. Gitu. Sampai contoh misalkan di Kalimantan Barat ada masyarakat bunuh orangutan dan dimakan. Secara hukum udah jelas, membunuh orangutan penjara 5 tahun kan gitu ancamannya kan, denda 100 juta. Tapi pada kenyataannya demonstrasi besar-besaran, bahkan gubernur pasang badan untuk membela orang itu karena ini termasuk adat. Nah inilah masalah-masalah ini yang harus diselesaikan. Nah COP ada pada tahap di mana kita tidak menyalahkan, tetapi mendorong para pihak untuk mencari solusinya. Solusinya apa? Nah, kita dorong ke sana.
Kalau dari peran veteriner perempuan, di sini akan menjaga untuk ibaratnya biar dia mempunyai sosok seorang ibu, tapi kita juga membatasi agar dia tidak terlalu dekat dengan manusia, karena tujuan akhirnya akan dilepas liarkan. Jadi nanti kalau dia terlalu dekat dengan manusia, itu akan sulit juga di kemudian hari. Nah, di rehab itu kita akan melakukan observasi kepada orangutan yang tadinya kita rescue untuk melihat perkembangan mulai dari penyakit, dari tingkah laku, dan behaviornya. Nah, jadi orangutan itu tidak semata-mata ketika masuk rehab dia akan kita rilis. Itu banyak prosesnya, sangat panjang sekali untuk sampai ke titik itu gitu loh. Jadi ketika orangutan yang kita rescue kan ada berbagai macam kan, ada yang dewasa, ada yang kecil, dan ada yang bayi. Jadi semua tahapan itu akan dilewati dari setiap individu orangutan untuk mencapai ke titik dia akan rilis nanti. Rehab dan tujuan akhirnya adalah pelepasliaran atau rilis. Saat ini sendiri Center for Orangutan Protection bersama aplikasi Akal Team tengah melakukan pelepasliaran individu orangutan yang ada di hutan lindung Sungai Lesan. Yang mana hutan lindung Sungai Lesan merupakan salah satu site rilis kami, dan yang biasa dilakukan oleh Center for Orangutan Protection yaitu setelah ada pelepasliaran adalah membentuk tim ranger untuk melakukan monitoring. Tapi ketika ada translokasi, yaitu ketika hanya memindahkan orangutan yang berkonflik ke lokasi pelepasliaran, nah itu disebut translokasi, maka tidak perlu dilakukan monitoring karena memang pada dasarnya orangutan tersebut sudah liar. Jadi orangutan ini kita namai orangutan bagong. Orangutan ini ditemukan di dekat lokasi areal hutan yang ada di pusat rehab. Dan setelah kita evaluasi, dia masih cukup liar, sehingga kita mengagendakan untuk mentranslokasi ke kawasan hutan yang cukup jauh dari pemukiman warga. Orangutan memiliki kesamaan DNA sebesar 97,3% sama dengan DNA manusia. Jadi ada beberapa penyakit manusia yang bisa ada juga di orangutan seperti hepatitis, TBC, herpes, dan juga secara anatomi biologi ya, secara tubuh hampir sama juga dengan manusia, kayak tangannya ada 2, jarinya ada 5. Dan secara perilaku ada juga beberapa perilaku di orangutan yang hampir mirip dengan manusia. Seperti kalau misalnya hujan itu dia bisa mematahkan ranting-ranting dijadikan payung gitu untuk atap dia berteduh gitu. Ada juga ketika dia mengasuh bayi itu kadang dia juga membuat anyaman-anyaman dari daun-daunan gitu seperti boneka untuk anaknya, untuk bayinya dipeluk. Orangutan itu punya peran ekologi ya. Dan salah satu peran ekologi yang paling penting dari orangutan adalah dia itu sebagai penyebar biji. Jadi karena dia makan buah-buahan, itu nanti setelah lagi makan buah, terus nanti bijinya dilepeh, disebar gitu sepanjang dia traveling di hutan. Kadang ada juga biji yang tertelan lalu nanti keluar lewat feses. Nah, biji-biji itu nanti akan tumbuh menjadi pohon baru. Jadi kalau ditanya apa sih fungsi orangutan di alam, nah fungsinya orangutan adalah kayak semacam petani hutan gitu, dia melakukan regenerasi hutan. Nah, apa sih fungsinya ke manusia? Nah, ketika orangutan itu lestari, hutan itu lestari, berarti kan secara nggak langsung kita juga dapat oksigennya. Lalu juga untuk masyarakat yang di pinggir hutan, itu iklimnya lebih terjaga, nggak banjir, lalu mungkin ada buah-buahan seperti rambutan, duren, buah-buahan hutan yang bisa dimanfaatkan oleh penduduk sekitar. Apakah manusia butuh orangutan? Jelas butuh, karena manusia butuh hutan. Hutan butuh orangutan. Jadi ada seperti itu. Jadi manusia, hutan, orangutan. Nah, gitu. Jadi artinya tanpa orangutan manusia nggak bisa hidup loh, di masa mendatang karena nggak ada hutan lagi kan gitu.
harapan COP itu tentu tetap sama dengan visi COP, yaitu orangutan itu bisa bahagia hidupnya. Good life for orangutan. Baik itu di habitat alaminya maupun yang dalam pemeliharaan manusia seperti yang di kebun binatang. Itu mereka bisa bahagia. Nah, indikator bahagia itu apa? Nggak ada lagi orang ngejar-ngejar mau membunuh atau memburu. Nggak ada lagi orangutan harus pontang-panting karena habitatnya digusur misalnya. Atau misalkan ada orangutan yang udah nggak ada lagi yang harus makan sampah dari pengunjung kebun binatang misalnya. Karena kebun binatang udah pada bagus semua kan. Itu mimpinya COP, visinya seperti itu. Dulu ada tongkrongan itu setiap hari Kamis itu semua band metal itu nongkrong. Itu kebetulan Kamis itu jadwal gue ngaji gitu ya. Gue sempet yang namanya mereka lagi rame-ramenya, gue mau pulang, mau kemana? Mau ngaji, itu diketawain. Dan itu yang ngetawain gue pun orang muslim juga. Metal itu salah satu genre musik yang memang mereka berangkat dari budaya yang keras ya, budaya yang keras dan beneran juga dari orang-orang yang underground, yang idealis. Jadi kenapa lahir jadi stigmanya itu mereka negatif, karena memang mereka menyuarakan apa yang ada di kepala mereka gitu kan, tanpa adanya batasan. Dan memang berangkat dari budaya aslinya itu, metal memang banyak menggambarkan suasana-suasana yang kelam dan suasana-suasana yang buruk lah ibaratnya gitu kan. Ya kebanyakan sih orang bilang musik metal tuh yang anak-anaknya brutal, liar, busuk gitu. Yang berantem lah, yang mabok lah, yang apa yang nggak bisa diatur, yang itulah urakan gitu. Metal itu kan emang kulturnya dari bule ya. Dan kita tahu bule itu gimana gitu, maksudnya dari yang mereka emang mereka tuh minum alkohol itu udah hal yang biasa, hal yang lumrah. Bahkan mereka ada kegiatan tersendiri tuh yang harus minum alkohol gitu loh. Nah, dengan datangnya musik metal itu masuk ke Indonesia, lifestyle itu juga kebawa. Karena kita kan yang sini taunya kita lihat dari tayangan mereka. Oke, tepuk tangan buat John. Oke, terima kasih buat kesempatannya buat Abang Purgatori. Bukan dong, bukan pakai nggak? Kalau bagus, kira-kira kalau kita kesalahin ya. Sama bagus. Sama yang mengenali Jul, oke. Dia bikin kita beda.
kan main serem-sereman nih lirik gitu kan, musik serem-sereman, lirik serem-sereman. Gimana caranya kita bisa bikin musik serem-serem? Waktu itu ada aliran tetangga namanya black metal yang dia berbangga-bangga dengan keseraman setannya, iblisnya, apanya, kambing-kambing, logo-logo apa segala macam gitu. Terus kita mikir, kalau misalnya kita angkat yang kayak gitu-gitu, itu kan iblis ya. Sedangkan kita nih kan muslim, kita kan dididik orang tua sebagaimana muslim pada umumnya gitu. Terus kalau kita pikir-pikir, iblis ini kan makhluknya Allah juga, Allah mintain. Kalau misalnya mau main serem-sereman, kita buka aja murkanya Allah. Gimana murkanya Allah dikubur, gimana murkanya Allah di padang mahsyar pas nimbang-nimbang, gimana murkanya Allah di neraka, gimana ngerinya sakaratul maut. Udah angkat aja itu. Di sisi Allah kemurkaannya tuh lebih ngeri dari semua yang iblis-iblis mereka angkat itu. Akhirnya ketemu purgatory itu bukan tanpa tujuan juga gitu, karena gue tadinya outside gitu, maksudnya di luar purga gitu kan. Jadi gue ngeliat ini adalah kayak mungkin yang kalian tangkap purgatory itu seperti apa, itu nyampe di zaman itu gitu. Jadi ya gimana ya, kita mencari cara dong untuk sampai ke sana gitu, apapun itu caranya kan. Ya dengan cara gue tetap bermain musik metal, entah kenapa ya Allah kasih jalan untuk ketemu purgatory gitu di saat itu. Jadi kayak tadi gue bilang, gue pengen ngeband. Jadi ketika gue ketemu satu tempat yang ini urusan ngebandnya udah selesai nih, tinggal ini yang urusan gak benernya gak mau gitu, pindah. Gue pun suka purgatory sebenarnya bukan dari musiknya, karena jujur juga gue tuh salah satu orang yang fobia sama topeng. Gue gak suka badut, gue gak suka ondel-ondel, gue gak suka hal-hal yang berbau topeng, pantomim segala macam, gue takut. Dan gue ngeliat purgatory apa sih, serem banget gitu kan. Tapi gue suka sama karakter mereka aslinya gitu loh, sama sikap-sikap mereka, dan gue merasa nyaman di situ. Gue merasa ini kayak rumah baru buat gue gitu kan, karena pada dasarnya mereka tuh emang agamis ya, agamis dalam arti mereka menjalankan syariat gitu, dan mereka juga sedang berjuang untuk lebih baik gitu kan. Gue nyaman di situ. Jadi kenyamanan itu datang bukan karena purgatorinya, karena emang kehangatan mereka untuk menerima orang-orang yang ingin jadi lebih baik di situ gitu kan. Sampai akhirnya si vokalis purgatory yang sebelumnya memutuskan untuk mengundurkan diri, ya gue masuk ke situ gitu. Cuma ke pertanggungjawaban aja. Lirik-lirik mereka tuh tentang sakaratul maut, tentang azab. Ini yang mereka udah bikin sebelum gue masuk ya. Ini menarik buat gue karena mereka ngambil satu kehororan, tapi dari bentuk yang mereka kenali gitu. Mereka kenali dari agama dari situ. Kalau guru gue bilang, nggak apa-apa main musik, besarkan Allah di musik kamu. Nggak apa-apa, ya udah. Gue juga punya bikin musik purgatory, gue bikin juga musik yang gue idealis, gue pengen ngebesarin nama Allah, nama Rasulullah di situ. Gue bikin salawat, gue bikin ngaji, gue bikin apa gitu. Apa bermusik. Kalau misalnya ada yang bilang musik itu haram, purgatory juga nggak bisa terima. Ayo kita ngobrol dulu. Karena sebilah pisau bisa jadi haram, bisa jadi halal. Kalau yang pakai ibu rumah tangga dia buat masak, dia jadi halal. Kalau yang pakai perampok dia buat menusuk orang, itu jadi haram. Pisaunya sama, pisau dapur juga bisa pakai buat jahat. Begitu pemahaman kami tentang musik.
musik itu bagian dari agama, semua kehidupan ini bagian dari agama. Agama kan the way of life gitu kan, cara kita menjalani hidup itu ya rubuknya dari agama gitu kan, guidance-nya dari agama itu sendiri gitu kan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Agama kan supaya tidak kacau kan, agama itu pegangan. Jadi musiknya harus masuk ke dalam koridor agama gitu kan. Bukannya agama adalah bagian tersendiri, enggak. Musiknya bagian dari koridornya ya, ini petnya kan agamanya kan kita pegangannya ke Islam gitu kan. Ya ikut sana gitu kan. Emang ada beberapa orang yang mengharamkan musik, tapi ya dia punya dalil, saya punya dalil. Ya masing-masing aja lah. Selama itu bukan sesuatu hal yang inti dari Islam, hal-hal inti itu kayak misalnya Tuhannya adalah Allah, kiblatnya adalah Ka'bah, dan nabinya Rasulullah Muhammad yang terakhir. Kalau itu yang nggak beda, udah kita sama-sama Muslim. Ada yang berpendapat bahwa kita degup jantung ini dia musik gitu kan, dia kan berdegup, dia kan berirama kan. Harmoni alam ini kan berharmoni gitu, berharmonisasi gitu kan. Kita ya kayak musik gitu kan, semuanya juga kalau kita lihat kayak musik gitu kan. Terus juga dulu juga Rasulullah juga emang ada walaupun dulu pakai rebana dan alat pukul gitu kan, nasyid apa segala macam itu kan musik juga gitu. Maksudnya ya itu bertabrakan gitu kan. Jadi ada hadis-hadis yang bertabrakan dengan apa yang terjadi bahkan dalam zaman dunia juga gitu kan. Dan Wali Songo juga menyebarkan agama di tanah Jawa sampai jutaan orang, ratusan juta orang beragama Islam sekarang itu kan juga dengan musik gitu kan. Dengan Sulan Bonang, bahkan dinamakan Bonang itu dengan alat musik Bonang itu sendiri gitu kan. Kita nggak berani berkarya sesuatu yang bertentangan sama yang kita percaya, sama apa yang menurut kita benar dan salah. Kita nggak berani nego-nego kebenaran. Kayak waktunya sholat ya sholat, insya Allah gitu kan. Ya waktunya mesti kerja gitu, musik, tapi bukan berarti musik itu sesuatu hal yang nggak baik buat lo gitu ya, kayak pisau lah gitu.